Kita diskusi FM. Kita pilih materi, Kita pilih opini, dapatkan konklusi. Salam para pendengar semuanya. Kembali lagi di Kita Diskusi. Tempat kita pilih opini dan mendapatkan konklusi. Halo, apa kabar para pendengar semuanya? Gimana para keluarga para pendengar? Apakah mereka sehat-sehat saja? Apakah orang-orang yang para pendengar cintai dan sayangi semuanya sehat-sehat saja? Semoga dilindungi dan dilimpahkan rezekinya dan juga kesehatannya sama Tuhan Yang Maha Esa. Seperti biasa saya ditemani partner radio saya, si Antung. Yuk, sapa para pendengar dulu dong. halo guys, halo geng. Ya. Para pendengar yang mau saling bersapa, request topik, atau bagi unek-unek, monggo silakan menulis di kolom komentar. Apapun yang mau diomongin wis, pokoknya katakan kaki kalian gatal gitu. Ketik aja di kolom komentar. Tulis, Tulis saja. nanti kita bahas. Kenapa nih hari ini? Kok kayaknya tidak sedang baik-baik saja seperti Indonesia. Kayak keadaan rezim ya. Aduh, ngantuk aku dong kayaknya. Oh, Rekaman kayak gini ngantuk ya. Lagi capek. Kerjaan ini ya biasa kerjaan kantor. nggak usah dikerjain. Iya bener juga sih. Entahlah ya ini apa jenenge desain terus kan tapi nggak Mm-mm. ACC ya kan balik lagi kayak pingpong wis persis Mm-mm. persis pingpong. Makanya kadang aku ingin rebahan saja di rumah tapi dapat duit gimana ya? Gimana itu cara? Itu Jadi kayak buruh. apa? Buruh kerja turun, masih harus masuk kerja, harus Iya. absen. Sama mami kalau nggak datang ditempeleng kamu. Dicariin. Dicariin di WA-mu biasanya cuman 10 notif ini jadi 200 itu. Kok Tapi nggak datang limbahnya? Kemana? cuman satu orang aja yang ngirim. Aduh ngeri ngeri. Tapi mungkin di industri, di Industri. bidang kreatif kan memang apa ya, banyak permintaan mungkin ya. Iya ya. Ya isinya kerjaan kreatif kan ya gitu-gitu aja sih Tung ya. Kerjaan kreatif kayak apa sih? Apa Maksudnya aja? kan ya kayak ilustrasi, Mhm. eee, lukis ya bisa dibilang. Mhm. Kadang juga menulis novel termasuk Iya, termasuk dalam, pekerjaan yang kreatif, fotografi, karya lah ya, karya yang bikin-bikin karya gitu yang tuh ya. ada hasilnya. Meskipun ya di industri kadang, apa namanya, yang nggak mesti jadi karya, kadang jadi tempat sampah juga. Aduh, ini curhatan ini. Dan lain-lainnya ya, Dan dan lain-lain. lain-lainnya. Jadi, ya masih mending sih kalau jadi tempat sampah Oh gitu? daripada jadi karya yang lainnya. Ka 2.0 sudah dimodifikasi, Wah itu susah tuh. updated version. Wah itu susah susah susah. Apalagi yang updated version bukan dari kitanya, ya kan. Ya gimana ya, emang, apa namanya, ini flow flow in di apa ya gitu ya, maksudnya salah di mananya itu kita masih belum tahu gitu Mhm, kan. Rata-rata kerjaannya kreatif itu kan jalannya ya gitu-gitu doang kan. mhm, Dari, apa namanya, kita offering dulu, iyap, atau klien datang gitu. mhm, "Saya minta ini dong, apa, sampelnya garapannya sampean gimana?" Terus kita pitching nih, "Ini sampelnya kita kayak gini 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 gini," gitu. "Terus saya ada ide untuk bikin yang kayak gini gini gini," gitu. "Oh itu harganya berapa Mas?" Gitu. Ya, sampean kan baru jadinya saya kasih yang murah aja dan ini open buat nego. Nggak dikasih, ya kan, padahal sudah dikasih mhm, murah ya mhm, kan, mhm, akhirnya mhm. nggak tembus budget. Nggak tembus budget ini klien gitu, akhirnya Al pitching-nya nggak berhasil. alasan klasik Alasan klasik. lain. Soalnya pitching itu kan masa krusial ya kan, Dong, ya. Iya, Kan takut ide itu diambil gitu. yap, benar. Tapi kalau misalnya kita lihat apa ya, jalurnya tadi kan offering, pitching, terus, tembus atau gak tembus maksudnya Di budgetnya, diterima lah maksudnya diterima atau enggak jalan gitu. projeknya atau tidak kan. Apa mungkin sebelum offering, setelah offering itu ada pricing dulu sebelum pitching?
harusnya kan kalau, apa namanya, klien datang ke kita, itu dia punya Mhm, ekspektasi harga gitu. iya Kalau katakan kita punya rate card nih, iya, kayak misalkan saya mau dibikinkan, campaign untuk mhm, sosial media selama 1 bulan. iya, Nah, itu sosial medianya isinya apa aja, kayak feed Instagram atau sama mhm, story-nya atau sama apanya gitu. mhm, Nah, terus kita isi ini, soalnya kan tergantung dari ini ya, apa namanya, kayak kerumitan iya kerumitan projeknya. Kalau misalnya tambah rumit ya tambah mahal, iya, itu sudah jelas ya, mhm heeh. mhm, Nah, katakan ternyata, apa namanya, campaign yang dimaksud sama klien itu susah gitu, mhm, meskipun jalannya cuma 1 bulan tapi susah gitu, terus iya, kita kasih paket kita, "Mas, keluarnya segini," gitu, dan mhm, terus dia nggak apa namanya, di luar budget rupanya. "Aduh, nggak nggak bisa ini Mas, kayaknya, budgetnya kurang," gitu. oke, "Oh, boleh kita nego berapa kira-kira?" heeh. "Segini." Gitu mah cuma dapet 1 hari mungkin. Tak bikinkan feed 1 hari aja sih bisa sih kalau ini sih. Walah, ya wis Mas nggak jadi, akhirnya nggak jadi. Tapi kan enak kayak gitu, maksudnya sebelum pitching kan itu dilakukan? Ya, ya itu sudah pitching tuh. Harusnya belum Oh iya dong? sebelum sebelum pitching maksudnya sebelum kita ngasih sampel gitu kan ya. Ya, Kita sudah ngasih red card, rate-nya kan segini segini segini, setelah itu, klien sudah ngasih tahu, mhm mhm, terus dia minta, sampel. mhm Nah setelah itu kita pitching, mhm, sampelnya seperti ini, iya dan invoice-nya harganya segini, gitu. iya, tapi kan di pitching berarti tidak ada negosiasi harga lagi? Belum Oh belum, yang belum berjalan? nego harga, Itu heeh. harusnya di awal sudah bisa dinegokan, karena ide dari klien sudah diflorkan di awal dong? Kalau misalkan kita mau pricing di depan gitu ya, Mhm, takutnya itu kecolongan. iya, Katakan, klien mintanya, ternyata susah gitu kan, tapi kita sudah mhm, mengiyakan pricing itu tadi, oke. ya berarti kita rugi. Iya, di situ apa, back backdown apa apa, Apa, kelemahannya, ya flow-nya, heeh, yang flow. flaw-nya, bukan flawless ya, kalau flawless itu Kalau apa? flawless kan tanpa celah Oh gitu itu, kan, tanpa celah, flawless, flawless. iya. Nembak orang 5 nggak ada yang mati. Nah, itu flawless. Istilah Valo Oh gitu, istilah Valo. nembak orang 5 nggak ada yang mati? Iya. Maksudnya dalam satu grup itu nggak ada yang mati. Oh, Grup versus grup kan, heeh tim heeh, versus tim. flawless Timnya orang jadinya? 5 gitu. Oh, iya siap, Terus anggap timnya flawless. menang. Di dalam tim itu nggak ada yang mati tuh. Itu Itu flawless itu. flawless, oke, I Itu see. keren. Tapi iya juga sih benar, apa, kita bisa beresiko kerja lebih, apa ya, kerja lebih mahal dibandingkan harga yang disetujui. Karena ini tadi sih takutnya kan kita kecolongan itu tadi, pertama. Harga, Kecolongan apa, ini, apa biaya. namanya, budget kita juga. Katakan, Mhm, kita sudah ngeiyain pricing di depan, mhm, ternyata permintaannya klien rumit banget, mhm, yang sampai kita keluar energi, berarti kan rugi di kita. Seharusnya mhm. energi itu kan bisa jadi duit kan, maksudnya Iya, sudah bisa diuangkan gitu. betul betul. Nah ternyata apa namanya, kerumitan itu sudah kita iyain, di harga awal, berarti kita yang kecolongan. Tapi setidaknya kan kalau mau ada revisi, revisi ya nyebutnya di pitching ya, sampelnya kan, setelah kan deal-deal-an konsep nih kan Iya pertama, iya, konsep, setelah konsep, harga, harga. harganya sudah sesuai Oke konsep, apa enggak gitu. oke, lanjut pitching. Nah kayak gini hasilnya, apa ya, prototype-nya kan, Mhm mhm, sebelum sampel. sampelnya kayak gini. Gimana, ada yang mau dibenerin atau enggak? Kalau dia benerin harga itu sih keterlaluan kliennya. Nah itu susah Tapi kalau itu. terus kalau dia berekspektasi lebih tinggi, sebenarnya juga, industri kreatif punya pegangan loh, permintaannya kayak gini kok. Iya tak ada list kan? Seharusnya ya, kita harusnya itu secara inheren itu punya list. Mhm mhm. Jadi, haki atau apa namanya, yang punya, bisa dibilang kayak otoritas hak
cipta Indonesia gitu di dalam negeri gitu ya kan ya, Mhm, itu yang memberikan ini, apa namanya, batasan harga yang bisa diambil gitu loh, Bang. mhm Katakan mhm, kalau terlalu murah berarti kan merugikan pekerja kreatifnya, kalau iya terlalu mahal berarti merugikan kliennya, gitu kan iya, istilahnya. Nah, kalau misalkan ada yang nge-benchmark itu lebih bagus gitu. Kalau soal pricing ya, sedangkan di mmm, Indonesia kan enggak. Kita kan nggak perlu sih, kalau menurutku sih harus ada. Bro, industri kreatif Bro, karya Bro, Mona Lisa berapa harganya? Mona Lisa itu terkenal gara-gara di-blow up aja sih gara-gara dari ini, apa namanya, majalah. Yes, Dan itu baru-baru baru-baru ini anjir. itu kan industri kreatif. Kalau mau di-benchmark murah dong itu harusnya. Karena yang ngelukis sudah mati Apa ini jadi jadi lebih mahal gitu. jadi kita mau Harusnya ya. jasa campaign sosial media tapi Iya, tapi editornya mati semua sudah. desainernya udah mati semua kan, berarti kan lebih mahal. Ini udah nggak ada yang lagi yang desain kayak gini, Mas. Udah meninggal orangnya. Ini konsepnya ini mateng. Nggak ada lagi ini, mati ini udah. Jelas ini. Gimana? Ayo, Iya juga sih, gitu kan pertanyaannya kan. susah Bro, kalau menurutku industri kreatif gak ada benchmark. Maksudnya, tidak ada lembaga yang wajib menetapkan, kecuali pasar. Maksudnya kebiasaannya orang, misalnya Normatif gitu. jadi kayak anggap aja kayak pembuatan konten, Mhm. 100 konten dalam 1 bulan anggap kata, 1 juta gitu misalnya. Jadi, semua lembaga, institusi bukan lembaga, semua industri kreatif Heeh, pasti hampir agensi. sama, agensi hampir sama, Heeh, semuanya kurang udah lebih sama aja, gitu. Heeh. nggak mungkin ada yang sampai 2 juta. Iya iya. Ya gini sih, kalau menurutku sih, benchmark itu nggak dijadikan sebuah patokan banget yang menjadi Mhm wajib gitu ya kan. mhm Karena kan ya namanya juga industri kreatif, bakal ada ini bedanya, kita punya apa yang kita jual, mhm value kita masing-masing itu ada, mhm mhm. gitu. Saya tuh bisa nge-shoot video yang kayak gini tuh cuma saya gitu, itu kan Iya, menjadi value lebih gitu kan ya. mhm mhm. Tapi mulainya itu dari harga yang sudah ditetapkan sama benchmark itu tadi sih menurutku. Jadi kalau misalkan mau dia sejelek sejelek apapun, gimana ya ngomongnya ya? Ya misalkan kalau dia, apa namanya, memberikan sebuah servis, jasa Mhm yang benchmark harganya segini, ya mulainya dari mhm. segini, meski gimana pun ininya, apa namanya, kualitasnya, Iya, tapi begitu. ya Kalau berarti kualitasnya jelek ya itu kan sudah ini, apa namanya, kita bisa nego lagi gitu, nego nego antara klien dan ininya, secara individual. berarti nggak perlu dong lembaga yang menentukan benchmark kalau masih ada negosiasi. Nah, itulah susahnya industri kreatif. Harus ada karena ini sih tuh, karena ya untuk membantu mensejahterakan aja sih. Anda ini butuh bantuan, Ya iya dong, Anda ini bingung ngasih harga. kalau nggak gitu saya nggak makan, Bos. Loh, kasih aja harga langsung desain 2.500.000 gitu misalnya. Dinego, Pak. Lah nggak apa-apa dinego, yang penting kan sudah Nggak tembus. mau nego sadis nggak apa-apa. Nego Dari sadis. 2.500.000 jadi 500.000. Kalau 500.000 jadinya 250. Sembilan Susah. puluh persen Nggak paham aku. diskon akhir zaman, bukan akhir Aduh, tahun. diskon kiamat. Bukanya setengah dino. Kayak Astaga. warung Madura. Tapi gitu sih, ya mungkin bisalah jadi, apa ya, Iya. salah satu Ya karena takut, ini sih dong, ide itu kan krusial. mhm, Itu yang bikin mahal, ide, iya memang gitu bener, loh. Kalau ide di kalau ternyata saat pitching ternyata ide diambil, mhm, ruginya 2 kali. iya bener. Tapi kalau misalnya gini, tetap balik ya kasusnya ya, aku lupa. Gimana kalau misalnya semua berjalan lancar, Iya. sampai klien berjalan lancar. Klien kan juga memberikan ide atau konsep kan tentunya. Ya, Mungkin bisa dibilang 50-50 kan. mhm Dalam mhm. satu project itu ide klien dipakai 50%, ide Iya, agensi 50%. karena memang berangkatnya kan dari klien punya ide dulu, Betul. "Mas, saya punya ide kayak gini," misalkan untuk campaign, ini
karena konsepannya Ramadan jadinya Mhm. ada ini Mas, ada unta-untanya Oh, gitu. tak kira ada Kayak tanda plus. itu Natal. Tanda plus. Nah, sekarang dibalik itu kan kayak gitu. Agensinya yang menggunakan ide kliennya ke klien lain. Itu itu sudah termasuk ini pencurian ide juga sih, Iya kan, sama. masih termasuk. Karena soalnya yang banyak terjadi ya, Mhm. itu klien yang pakai idenya agensi tapi dikasih ke agensi lain yang Ah, itu lebih bisa. murah Ya, harganya. ya, ya, Bu benar. bukan bukan hanya bisa, tapi memang sudah sering Iya, terjadi. pasti, pasti, nggak menutup kemungkinan. Alhamdulillah, sorry. Ya, ada sebenarnya cara mengatasinya, Ada. terutamanya sih dari NDA. Ya, kon Jadi NDA ini kan kayak mengikat hukum hak cipta gitu kan ya. Kalau misalkan, mhm, ini nggak tembus, Anda tidak boleh memakai ide kami lah, istilahnya kayak gitu iya, kan NDA-nya. mhm, Bunyinya seperti itu. iya, Tapi kan NDA nggak kuat kalau di Indonesia. nggak kuat ya? Perlindungan ide itu nggak jadi masalah besar di Indonesia. Iya sih, karena apa Coba, ya, kita pikirkan deh, yuk kita mau protes NDA gitu, mhm, "Pak, ide saya dipakai nih," gitu. Eee, Masalah yang lebih besar itu masih ada gitu. Nggak bisa langsung ngomong ke Pak Presiden, "Pak, ide saya diambil," gitu. Eee, "Di Kalideres masih banjir, Mas. Sebentar ya, saya ngurus banjir ini aja dulu." ya Atau, kalau "Di Papua masih banyak yang belum makan, Mas." ya kalau diurus. Ya wis diurus, ya kan. Saya tak ngurus wong Papua dhisik, engko tak balik maneh nang awakmu. Jadi, antriannya itu lama lah. Tapi masa harus ke langsung lembaga tertinggi, maksudnya ke presiden? Iya, Apakah istilahnya sih kayak perhatiannya itu masih jauh gitu kan ah, kalau di sini. cuma kan memang siapa lembaganya di Indonesia yang bisa membantu perlindungan hak cipta Yang aku itu ya? tahu sih Haki ya, Haki. heeh, Haki Haki Busuku Bususuku khusus untuk haki, haki para dewa. Haki Hausoku Haki. Eee, tapi kalau haki sendiri kan juga dia berbadan, apa ya, pemerintah bukan nggak sih? Atau dia swasta sendiri? Sambil aku ini ya, apa namanya, sambil aku browsing. Oh iya, jangan lama-lama. Oh, ada DJKI itu, Ada sendiri ya? Dirjen Kekayaan Intelektual Oke, Indonesia. heeh, heeh, heeh. Jadi kita bisa masukin hak merek di sini, pendaftaran baru merek, kekayaan Mhm, intelektual seperti IP gitu itu, intellectual mhm, property, yes. hak cipta dan lain-lain. Konsep ide ada ndak? Dilindungi ndak sama mereka? Dilindungi dalam tanda kutip, Iya, iya, Pak, ya mungkin kita belum tahu, quote belum unquote, menelusuri. iya. Sebenarnya ini, apa namanya, perlindungannya DJKI itu, nyata adanya, Ada, ya harus ada. harus. Tapi kebanyakan yang jadi dispute di DJKI ini cuma nama-nama merek gitu. Mhm, benar benar, sampai ke detail ide gitu dan juga mungkin gini ya, kalau direfleksikan sama beberapa kasus yang ada, kasus itu ndak bakal, apa ya, selesai Iya, benar. kalau apa, ada di Twitter aku baca, kalau trilogi dia bilang, satu kalau bukan orang berduit, 2 Ah, kalau bukan orang yang berkuasa, 3 kalau belum viral di sosial media. adalah benar. Jadi masalah yang kita hadapi kayak, masalah hak cipta, konsep ide dicolong itu ndak bakal selesai, ndak bakal dilindungi lah bahasanya. Kalau selesai mungkin selesai, tapi secara hukum yang mengatur ndak susah lah kayaknya untuk dilindungi kalau belum viral nih, karena ente siapa ente? Bisa selesai tuh hanya dengan satu gerakan saja, Iklan. gerakan jabat tangan. Materai 10.000. Wah, sudah menjadi norma di Indonesia. Yap. Ya, susah gitu. Jadi kalau, apa namanya, kita lihat yang banyak ini sih yang sering terjadi dan ini aku juga dapat di Twitter juga. Mhm, Ada orang yang bikin campaign kan. mhm, mhm. Jadi kayak bikin,
dari klien itu dimintakan bikin sponsor, Oke. kayak video promosional gitu kan, promo-promo gitu itu, terus dibikinkan idenya. Ini idenya kayak gini 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 gini, dijadikan kayak sebuah cerita gitu. Setelah itu, ternyata nggak tembus. Yes. Dari, pihak legal pun sudah ngasih NDA. Oke. Tapi kok, ternyata lama kemudian itu konsep ceritanya itu datang tuh, Ya. tayang di TV itu tayang, Mhm mhm. tapi dengan modifikasi. Yes. Tapi secara garis besar itu idenya itu sama sama Mhm sama mhm. pol wis koyo ngeplek ngono iku, tapi Oke. dimodifikasi. Modifikasi. Nah, itu apa namanya, istilahnya ya kayak kalau ide itu diubah sedikit aja, itu udah bukan ide kita lagi gitu. Yes. Dan perlindungan hak cipta di Indonesia itu masih lemah. Bootleg kan masih ada di mana-mana. Bajakan merajalela coy. Terus yang Curi-mencuri ide itu sudah biasa kalau di sini itu tuh. sudah biasa. Sudah biasa. Terus yang buat itu, apa ya, Nuntut gitu. enggak, kliennya. Heeh. Kliennya itu sama ndak? Maksudnya gimana ya? Jadi dia pindah klien. Pindah klien, Pindah pindah agensi? agensi ke Wah, yang agensinya itu lebih murah. lebih murah, tapi harganya yang lebih miring, gitu. Tuntut dong? Nggak bisa Nggak ada dituntut. NDA-nya ya? Tapi legalnya tadi ada kayaknya. Ada legalnya, ada NDA-nya, Cuman tapi setelah dicoba. ini kurang tahu sih Iya gimana iya iya. kelanjutannya ya, cuma kayaknya sih kayak percuma gitu mau Iya. mau menuntut hal seperti itu gitu. Ya Itu mungkin tadi perlindungan hak cipta di Indonesia belum kuat. iya, triloginya itu masih belum lengkap. Satu Belum 2 kan lengkap. satu 2 kan nggak mungkin ya, beruang sama berkuasa. Jadi makanya ditaruh di Twitter, biar Ya, viral. biar viral dulu nih. Viral nggak nih kalau sekarang? Ini Nah, kita bantuin loh, kita suarain loh. membantu viral meskipun ya masih merintis lah ya. Loh, yang dengerin ini aku yakin orang-orang yang berpengaruh lah, Amin amin, siapa tahu ya kan. bagi kehidupannya masing-masing. Bagi kehidupannya masing-masing dan keluarganya masing-masing. Amin. Jadi ya banyak sih kalau kasus ide-ide curian gitu. Cuma yang dijadikan highlight sama DJKI itu kan ya cuma apa yang kita omongin tadi ya, nama-nama Ya, usaha, nama-nama merek gitu. Kalau kemarin ini yang rame itu Bensu tuh, geprek punyanya Bensu. Ruben Onsu. Bensu itu ya, Ruben Heeh, Onsu, Praxu itu brand-nya. geprek Bensu sih, namanya geprek Bensu. Geprek Bensu ya? Nah, yang jadi masalah itu Bensunya itu. Heeh, Nama bensunya itu pertama itu sudah ada yang pakai, setelah itu oke, si Ruben Onsu pakai nama bensunya itu tadi. mhm, Karena nama brand-nya si Ruben Onsu lebih besar, yap, itu dia menuntut gitu. oke. Tapi entah gimana selesainya gitu. Kayaknya kalau nggak salah sih Ruben Onsu yang kalah di Oh, DJKI oke gitu. oke oke oke. Tapi, ini sepengetahuanku aja sih gitu. Mhm mhm mhm. Nah, ya padahal kalau apa namanya, yang nama merek gitu itu kan harusnya nggak jadi masalah ya, rupanya ya. Iya masalah Soalnya dong, soalnya gini dong, gimana gimana? KFC ini masih berdiri kan di Indonesia ya kan, Iya, Kentucky Fried Chicken ya heeh, kan, pinggir-pinggir jalan ya ono Kentucky Fried Chicken, mungkin bukan jual Kentucky gitu kan. Meskipun namanya Kenta pakai A, bukan ah, Kentucky. itu beda Bro, itu nggak bisa dituntut, Oh iya sudah beda nggak nama bisa. ya. Contoh Fanta, ada Vinto, mereka berjalan saja biasa-biasa saja tuh. Iya juga Terus sih. ada brand, ada kamu, sama ada dia, Iya "Eh, coy. pinjam HP-mu." Eh, apa namanya, pesan kopi sama beli kopi coy. Kami sama beli kopi, janji Jawa sama janji jiwa. Astaga. Iya juga ya, kan Seharusnya diubah sedikit kan ya, boleh lah. no problem, kecuali memang sama, misalnya apa ya, kita buka Kentucky Fried Chicken terus tahu buat Kentucky Fried Chicken dengan logo yang berbeda, itu nggak bisa. Wah, iya juga ya. Masalah Tapi kalau masuk akal ada masuk akal. beberapa yang dimodif harusnya no problem. Ya ini kayaknya kasusnya ya sama ya kan kayak curi-mencuri ide itu tadi kan. Iya, Kan dimodif dikit. modif Berarti dikit. bukan ide kita ya kan? Berarti kan Yes, bukan ide kamu sudah ya gitu. bukan bukan. Susah sih. Padahal pelaku kreatif itu yang sangat berharga itu idenya loh tuh. Ya, tapi juga apa ya, aku juga nggak mau terlalu bilang,
terlalu mendukung agensi maksudnya dalam segi ide itu penting, cuman ide itu tidak ada yang original, Iya iya, aku setuju sih sama sentimen itu itu. sih, heeh. Kan Soalnya referensi. semua kalau ada sebuah pepatah desain itu yang mengatakan, Mhm, eee, nggak ada ide yang original, apa namanya, desainer yang baik itu membuat sendiri, mhm, desainer yang hebat itu memodifikasi milik orang lain, mhm. desainer yang legendaris meniru orang lain Nah, gitu. iya itu. Jadi bahasanya itu sekarang karena ada badan hukum, jadi siapa cepat dia yang menang, Ya, siapa yang bener, melegalkan duluan dia yang menang. iya. Katakan kalau misalkan ide kamu ternyata sudah kepakai ya, Mhm, tapi apa namanya, ternyata kamu kalah apa namanya, karena kamu kalah duluan gitu. iya, Ya itu sudah nggak bisa lagi. nggak bisa. Tuh ini kejadian tuh, Mhm di mhm. apa namanya, studio anime Kyoto Animation, kamu pernah tahu nggak? Nggak tahu. Yang bikin Violet Evergarden. Oh, I see ya. Nah, itu studio di Kyoto. Mhm Jadi mhm. gini ceritanya, ada seorang animator ya, Mhm, pitching pitching ide ke KyoAni, kita mhm. sebutin KyoAni Keahlian gitu ya. ya. Jadi waktu dia ketemu sama, apa namanya, HRD-nya KyoAni, "Pak, saya punya ide, saya Mhm, mau jual nih, boleh nggak?" Gitu. "Kita lihat ide ide kamu, seru apa enggak?" Gitu. iya, Akhirnya dia kasih ide kayak gini gini gini. Jadi idenya itu berupa storyboard, oke. storyboard, scene, Mhm, sebuah terus? scene kayak gini. Jadi dia itu, animasi orang masuk ke Mhm, supermarket, terus beli sesuatu, terus terus, beli mie kalau nggak salah, beli mie atau mhm, beli ramen, ramennya dimakan. mhm, Udah gitu doang. oke. Generik banget kan. Iya Ya jelas nggak diterima lah, iya jelas lah. Terus Kyoani bilang, "Kayaknya nggak bisa tembus Mas, iya ini terlalu generik," gitu. iya, Ya mungkin kalau misalnya ada ide lagi boleh nyoba lagi ya gitu kan ya. oke. Akhirnya dia dengan patah hati pulang. Nah, kalau nggak salah ada berapa bulan setelah pitching-an itu, Oke, scene-nya itu dateng, scene-nya itu keluar di iya. TV. Di salah satu anime yang KyoAni bikin. Aku lupa animenya apa, kayaknya sih yang, apa namanya, ada supernatural-nya gitu. Inspektor. Eee, sambil aku ini ya, apa Iya, coba namanya, cek ceki-ceki dulu di animasi di, Google. di Mbah Google. Ini sorry banget, apa, para pendengar. Nggak apa-apa, nunggu aja. Anda kan mau dengerin. Weis. Wow wow! Bukannya apa ya, cuman memang apa ya, biar ndak salah, Mmm, daripada nanti kena hak cipta kita. Wih, hak cipta apa kita? Ada mungkin ya. Terus oke, hmm, Kelanat kalau nggak salah. Kelanat? Iya. Masa sih? Kalau nggak Kelanat Ada ini, sih Kelanat. Beyond the Boundary. Oh, anu, apa, Koi no Katachi. Koe no Katachi, bukan Koe no Katachi. Kyokai no Kanata. Oh iya, Kyokai no Kyokai no yang Kanata. ya, kok Kyokai Ya, no kan ada Kanata. supernatural-nya kan, Yes kalau nggak yes. salah ya, ya itu. Kalau Kelanat nggak ada sih Kelanat Kelanat ada supernaturalnya. dikit, ada dikit. Kamu nonton Kelanat jadinya? Belum sih. Iya. Cuma banyak sekali, apa namanya, koyo klip-klip gitu tuh, yang berseliweran di YouTube Bro, kamu kalau mau tahu YouTube rekomen. kisah cinta, Kisah Cinta Sejati, ah, Kelanat itu ya, kalau keren sih. dari season 1 sampai berapa, 4 ya, 4 banyak heeh, ya? lumayan Lumayan dari lumayan. pokok kayak kehidupan dari dia sekolah sampai dia kerja wes, intinya, sampai Eee, punya anak. wah keren sih, coba sih. Oh ya, melanjutkan yang tadi ya. Jadi ada, Kyokai no scene di Kyokai no Kanata itu yang ternyata mirip sama pitching-annya orang itu. oke, Oke, gini ya, jadi orang masuk ke dalam supermarket ngambil ramen terus ramennya dimakan, mhm, ya gitu itu. Dia nggak terima sama, apa namanya, iya, KyoAni-nya. mhm mhm, "Apa-apaan ini kok ideku dipakai?" Ide generik, Cuk. iya, nah itu. Dan yang dipakai sama KyoAni itu bukan ngambil ramen, tapi ngambil snack. Oh, Dan ya, secara kamera view itu beda banget. sudah beda dari hasil Kamera pitching. view-nya itu beda Heeh banget sama yang heeh dianimasiin sama nih anak gitu kan. heeh, Nggak terima dong. Akhirnya nih orang mhm,
suatu pagi bawa, jerigen isinya bensin, Mhm, bensinnya dimasukin ke, apa namanya, studio, terus studionya dibakar. Saat itu nggak ada orang. iya. Jadi kayak gimana gitu caranya dia membakar satu studio padahal studionya tutupan. Mungkin kalau nggak salah sih apa namanya, disalurin atau gimana gitu Heeh ya kan ya. heeh. Nah akhirnya, eee, oh Pecahin jendela. studionya itu ada orang waktu itu. Tapi kayaknya itu dia sudah prepare jauh-jauh hari sebelum Mhm. itu, saat nggak ada orang, terus dia, apa namanya, nyebarin bensin atau nyebarin sesuatu yang gampang Bahan, terbakar mhm gitu itu ya, mhm. saat orangnya banyak, disulut apinya. Kyoani kebakaran, 17 orang meninggal. Wow, Sorry, bukan 17 kita, cek lagi ya. cek lagi ya secara data, per data. Tapi kalau aku boleh bilang sih terlalu, desperate, terlalu tolil. 36 Cuk, 36 36 korban orang, jiwa. Cuk. Astagfirullahaladzim. Wah, yo sing mati yo. Dan umurnya itu masih 26, 21, 22, Iya, 32, ya Allah, sik enom, Cuk. masih zaman-zamannya gampang stres. I dan ternyata yang ini, yang, bakar si Kyoani ini, Mhm, orangnya memang NEET, hikikomori. oke. Hikikomori. Dia pendiam Mhm orangnya, mhm. terus waktu sebelum kejadian itu kalau nggak salah tetangganya itu minta tolong apa gitu, Mhm dok-dok kamarnya atau mhm. rumah apartemennya gitu itu dibuka itu dia marah-marah. Oh, "Sampai opo ngono?" Padahal ya dia cuma mau minta tolong atau apa, iya mau bertamu gitulah iya. istilahnya ya gitu kan. Cuma dia punya anger issues gitu Yes kayaknya. yes. Itu yo iku, gara-gara ide intelektualnya diambil. Ide opo anjir? Dan itu ndak sama persis kan, Nggak sama maksudnya persis. Kamera angle-nya dipindah, ya, terus makanannya ya juga diubah. heeh, Ya cuma, apa ya, kayaknya menarik nggak sih? ya anggap Sama ya kan, sama kayak yang itu tadi itu anggap kan. aja dimodifikasi kan. Dimodifikasi Nah, gitu. Dan dia nggak terima sampai akhirnya bakar orang 30. iya, dan ya memang sih kalau kita, apa ya, lihat sih memang kayak, apa sih, serba salah lah ya. Serba salah, benar. Yang bener itu ya kita harus punya agreement di awal sebelum Harusnya di sebelum NDA sebelum meeting. Jadi harus ada NDA itu tadi. Dan NDA itu harus ada yang, legal eee, authority-nya. iya, yang pegang authority-nya, Ya, otomatis itu. ada lembaga otoritasnya, Benar benar. jadi aman lah. Jadi, Mhm. agreement-nya itu berfungsi, Iya, tidak hanya benar. internal tapi kita bisa minta bantuan dengan lembaga Iya. terkait. Perlu adanya perlindungan ya, perlindungan ide dalam hukum, hak asasi hak Aduh, asasi, eh, hak ide gitu, hak cipta di DJKI iya, gitu. Ya, tapi kalau aku sih pusing sih, Mas. Ya masalah yang lebih mendesak lebih banyak. Aku nggak ini apa namanya, aku nggak munafik sih. Aku sih pingin adanya hukum yang seperti itu, cuma masalah yang lain itu masih mendesak. iya sih benar. Cuman kan ini lembaga, eee, Lembaga yang khusus ya? khusus, Heeh. tidak kan ada yang ngurusin, anggap aja yang ngurusin kayak tindak kriminal kan ada. Ada Kan nggak iya mungkin iya, benar benar benar. DJKP ngurusi kriminal, apa, pembunuhan, Iya, enggak sih, enggak kan? Dia kan enggak. ngurusinnya ya itu aja. Masa Mhm. berat sih? Masalah hukum Berapa orang sih Indonesia yang kerja gitu. di sana? Kok kayaknya Eee, kurang aja pekerjaannya. perlulah ya ada orang yang membantu gitu ya. Ya masa DJKI perlu nggak sih, bantuan? Perlulah, perlu. ya kalau boleh nih Ini kirim-kirim, ini kita bisa kirim CV sih. iya, nggak usah deh offering-nya aja dulu kita lihat. Wow wow wow, pitching aja dulu ke kita. Pitching aja dulu berani berapa. Oke. Kayak kerja-kerja wae ngomong. Kayak sing yo yo ojo. Ya nggak apa-apa namanya branding Ya kan. siapa tahu ya kan, Heeh. diamini aja sih. Kita kan branding di sosial media kayak gini, tapi kalau ketemu di dunia nyata ya bedalah sedikit. Aku tuh sebenarnya nggak ada pengalaman ini sih, meskipun kerja agak lama ya di industri kreatif, cuma Mhm. nggak ada pengalaman dalam, apa namanya, ide-ide yang dicuri sih ya. Cuma yang aku bisa sharing ya
si Kyoto Animation itu tadi, yang Mhm menarik sih kalau mhm. menurutku sih. Idenya orang berarti Idenya yang orang Anda share idenya orang ya, Anda modifikasi dengan bahasa Anda sendiri. saya yang banyak melakukan sih. Anda layaknya ChatGPT. Enggak sih, ChatGPT enggak ChatGPT sih. nggak Aku ChatGPT lihat ya? aja Pinterest terus tak ganti, tak ambil warnanya, tak ganti komposisinya. Iya tuh ya. Tapi ChatGPT itu bisa kena gak sih sama hukum Enggak kayak gini? enggak. Ken ChatGPT itu hanya memberikan ini, apa namanya, codingan. Coding itu kan sudah ada dari dulu gitu loh, yes. dan nggak ada original coding itu. Mhm mhm mhm. Karena ya memang sebuah fungsi, Berarti ya kan. salahnya orang yang menggunakan jadinya. Itu hanya tools Eee, untuk membantu. Sebenarnya bukan salah, ya cuma dipandang sebelah mata aja gitu. Enggak kan kan kita bisa auto kayak semacam auto generate konten apa dan Auto generate content ya di ChatGPT ChatGPT itu kayak kalau kita nggak salah sih lebih banyak dipakai programmer sih. kayak kita nulis apa, "Tolong Oh, jelasin dalam penulisan gitu dalam ya? penulisan, tolong Oh, ceritain ini." Kan itu kan generate dari karya-karya yang sudah ada kan. oh ya, benar benar benar. Nah terus, itu kan sebenarnya melanggar hak cipta toh. Nah Karena terus modifikasi ide ya, ya modifikasi ide atau penggabungan dari beberapa beberapa ide. sesuai AI-nya kan yang Terutama AI itu tadi sih, ya benar mhm, benar benar. Kalau kalau kataku sih AI itu nggak bisa diberikan ini ya, apa namanya, hukum hak cipta karena di situ gray area banget sih. iya Karena itu sebuah modifikasi ide yang datang dari banyak ide, iya, gitu. bener, Ya, kalau menurutku sih ini sentimennya sih sama seperti, AI art itu yang mhm, sempat mhm, kita bahas kemarin mhm ya, mhm, dulu dulu banget, iya, adanya, gambar-gambarnya para artis yang dijadikan jadi satu, dilamping jadi satu, di-blender, mhm, akhirnya menjadi satu karya yang sama. yes, Sorry, bukan karya yang sama, karya yang berbeda, cuma style-nya itu diambil banget dari situ. mhm, Itu kan, nggak bisa dimasukkan dalam sebuah hukum hak cipta, tapi sama para penikmat seni dan para mhm, penggiat seni, mhm, itu dipandang sebelah mata. Dan bahkan dilihatnya itu, ini bukan sebuah art, ini iya, adalah bikinan sebuah komputer." komputer, Iya, padahal itu bukan bikinan komputer, itu bikinan orang lain bikinan yang orang lain yang dilampin menjadi satu. heeh, ya sama kayak itu kan, kayak anggap yang filter TikTok yang jadi Ya, anime itu, ya ya ya, benar benar benar. Itu kan juga ngambil dari ngambil karyanya orang gitu loh. karyanya orang, Heeh. dijadikan dipas-pasin tergantung AI-nya bacanya Persis. gimana Ya kan. ya 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 ya, persis persis kayak gitu. Kita nggak bisa ngasih hak cipta ke situ, nggak bisa, karena itu gray area banget. Berarti kan yang salah yang menggunakan Yang itu menggunakan. mentah-mentah Mmm, dan dia pakai seolah-olah mhm. itu karyanya, Apalagi dijual. apalagi dijual, di-branding, didaftarin di Nah itu iku setan itu langsung bilang ke dia, "Saya fans berat Mas." selamatan langsung. "Kok sampean kepikiran sih kayak gitu?" "Saya nggak kepikiran loh." Setannya nggak kepikiran, Setannya nggak kepikiran. Justru setannya langsung jadi ini, apa namanya, ngefans gitu. Keren sih sampean sih. keren. Aku salut, tak ikutin, Salut salut, sumpah. sampai neraka tak ikutin. Saya punya rumah di neraka itu ambil Heeh, aja sih, iya. boleh aja sih. Jad Pakai aja pakai. jadi kan memang apa ya, harusnya kita nge-treat tools-tools ini kayak perbantuan aja, Iya iya, tambahan ide referensi. Jadi kayak kita benar. auto generate misalnya kita masukin keyword Iron Man, Avenger, terus Marvel, generate kan Iron Man. Iya, generate. Nah itu tidak usah kita pakai, itu kita gambar lagi itu sebagai referensi baru kita, kan kayak gitu bisa kita treat kayak gitu. Boleh kalau kayak gitu ya kan. Nah, Itu bukan lagi modifikasi kalau gitu, itu sudah menjadi original, karya original sih kalau menurutku sih. Katakan, apa namanya, secara, pose dia sama iya, dari chat AI apa namanya, AI image yang di-generate itu mhm tadi. mhm. Tapi setelah itu kamu ganti, armor-nya kah, kamu ganti warna ininya, terus kamu ganti bentuk-bentuknya, Iya, itu sudah menjadi original art kamu sendiri, meskipun original posenya sama kan. original but not pure. Original but not pure, yes. Apa itu? Persis sih. Iya sama. Kalau kataku sih ya memang nggak bisa ada yang 100% pure sih, meskipun aku kalau nggambar sesuatu pun masih tetap pakai referensi Ya ya kan. secara nggak langsung meskipun kita nggak apa ya, nggak secara langsung jiplak, Ya, kan otak kita ini kan pasti
otomatis gitulah, otomatis. menuangkan apa yang pernah kita rasakan, dengar, lihat, Ya, benar lakukan. sekali. Nggak mungkin kita nggak pernah ngelihat, kita bakal bisa nulis itu, gambar, Enggak. nggak mungkin. Mhm. Sekarang bisa bayangin ada pohon selain pohon cemara nggak? Ya pohon pinus, Iya, karena tahu kan? karena pernah tahu. Analogimu agak aneh sih, cuma ya masuk sih, masihan sih. Aku juga bingung, kenapa harus pohon cemara Kok pohon tadi ya? cemara? Kan banyak ya Iya. lawannya ya. Ya Iya, iya sih, ya kok masuklah, ya gini sih, aja dah, ya. ada bumi nggak selain bumi ini yang kita tempati? Nggak bisa kan terpikirkan? Di Interstellar ada sih, Oh iya ya, katanya ada, katanya. katanya. Iya ya, di Interstellar. Cuma kan persis sama kayak bumi. Itu yang nggak tahu tuh, persis apa enggak. Itu itu mungkin original karya, original artwork. Sebuah original artwork. Anu flat earth. Ada nggak sih bumi yang selain flat? Masa referensinya gara-gara atlas, goblok. Bodoh sekali. Sudah pernah kita bahas ya, para pendengar Yang coba bisa lihat di apa namanya pojokan kanan atas. ya gitu. Ya, kembali lagi ya. Mhm, Jadi menurutku ide itu tetap harus dilindungi betul meskipun belum mendesak untuk sekarang. betul. DJKI harus memiliki sebuah benchmark juga. Bisa, Heeh. harus bertindak lah setidaknya. Bertindak minimal ya untuk perlindungan ide itu Mhm. kayak gimana. Kalau idenya sih ya saya serahkan sama DJKI aja, saya nggak mau mikir. Iyalah, ngapain nanti kalau kita sudah mikir, sudah ngasih ide terus Tapi diambil lagi. ternyata dipakai. Ya, Iya. nggak ada NDA. Ya Ya. terus kita minta tolong ke siapa kalau DJKI yang ambil? Gitu. Ya jadi gimana kalau menurut para pendengar, ide itu harus dilindungi nggak sih sama DJKI? Ya harus lah ya. Harus. Tapi apakah harus darurat nggak sih Ya, untuk dijadikan UU gitu, mhm untuk mhm. dijadikan, sebuah undang-undang yang mengatur, penggunaan ide dalam sebuah Industri NDA gitu, kreatif dalam industri khususnya. kreatif. Apakah para pendengar setuju ataukah para pendengar nggak setuju? Semuanya mari kita Kita pilih. pilih.